Jumpa lagi di TV dan kali ini kita akan bahas mengenai sebuah PC desktop yang mungil. Ya, ini PC, bukan, ini kotaknya. Yang ini, nah ini PC desktop mungilnya yang sangar ini. Oke, ini adalah Intel NUC 9 Extreme Kit. NUC 9i9QNX atau yang sering disebut Ghost Canyon. Panjangnya namanya ya. Ghost Canyon lah, ini namanya codename Ghost Canyon ini ya. Ini pertama kali diperlihatkan Intel di CES 2020 Januari 2020 Las Vegas, dan kebetulan kita emang hadir pada saat ini diperkenalkan ya. Ini adalah NUC terbesar dan terkencang dari Intel yang pernah hadir ke meja pengujian kami. Dan ya mungkin karena efek kondisi saat tahun 2020 ini, jadi ini baru datangnya sekarang ke meja kami. Dan kabarnya ini bakal akan dipasarkan di Indonesia juga. Ya, NUC atau singkatan dari Next Unit of Computing ini adalah PC mungil dari Intel. Biasanya ukurannya kecil-kecil banget ya. Tapi yang ini adalah versi ekstrimnya ya. Jadi NUC 9 Extreme Kit yang satu ini adalah PC mungil ekstrim untuk gaming, VR, content creation, dan streaming yang super serius katanya gitu. Yang datang ke kami itu datang dengan kotak unik seperti ini ya. Jadi ada kotak buat bawa-bawanya nih ya, lengkap dengan aksesoris-aksesoris kayak begini ya, yang kayak military box memang. Nah, mari kita bahas aja langsung si NUC yang satu ini. Untuk body casing dimensinya, casing ini adalah dimensi casing 5 liter dengan ukuran 23,8 x 21,6 x 9,6 cm ya. Ini jauh lebih kecil dan hemat dibandingkan casing ATX konvensional, atau bahkan kalau dibandingkan dengan casing micro ATX ya. Casing ini tingginya kira-kira hanya setinggi botol air mineral ukuran sedang, 750 ml. Dan yang jelas ukuran casingnya lebih kecil daripada badannya Gatot yang ngetes ini. Ya iyalah. Oke, untuk materialnya ini menggunakan logam untuk rangka dalam casing dan untuk side panelnya ya. Ini logam ya. Rangka sisi luar, depan, belakang, dan atas itu menggunakan polikarbonat. Oke, untuk bobotnya kita ngitung dia dengan 2 RAM SODIMM terpasang, 1 SSD M.2 dan graphics card yang satu ini terpasang ya. Totalnya adalah 3,7 kg. Ini tergolong ringan untuk sebuah PC gaming atau PC high performance yang mudah untuk dibawa-bawa. Ya, bahkan kita lihat bahwa ini bisa jadi PC gaming desktop portable yang bisa dibawa-bawa kalau dikombinasikan dengan monitor gaming portable, mouse dan keyboard gaming yang wireless, apalagi yang kecil-kecil ya. Nah, sekarang mari kita lihat isinya seperti apa. Ini berbeda dengan PC desktop konvensional, beda banget. Intel NUC 9 Extreme Kit ini menggunakan semacam expansion card yang namanya adalah Compute Element. Ini untuk menempatkan komponen utama seperti prosesor, RAM, dan storage. Compute Element ini dapat disamakan seperti motherboard di PC desktop konvensional, tapi bentuknya seperti graphic card. Jika dibutuhkan, Compute Element ini bisa diganti dengan Compute Element lain yang tipe prosesor berbeda. Jadi prosesor itu disolder ke situ. Kalau RAM dan lain-lainnya enggak ya. Jadi emang kalau kalian mau upgrade kan katanya ini bisa di-upgrade ya. Ya itu, upgrade itu berarti ganti compute elemennya total. Nah, compute elemen yang ada saat ini itu pakai prosesor laptop. Ya, pakai prosesor mobile. Untuk sementara masih yang generasi ke-9 H-series ya. Dan ada pilihan dari Core i5, Core i7 hingga Core i9. Tapi kalau kita telusuri di websitenya Intel, ini sebetulnya ada compute element yang pakai Intel Xeon. Ini menarik sekali ya. Jadi compute element ini sudah dilengkapi dengan sistem pendingin juga untuk si prosesornya. Jadi seharusnya memang pendinginannya beres. Tapi ukuran sekecil gini dengan prosesor Core i9 apakah bisa bagus? Nanti kita lihat ya. Nah, selain komponen prosesor, di dalam compute element ini juga kita temui ada 2 slot RAM yang bentuknya adalah SODIMM dan ada 2 slot M.2 ya. Compute element ini juga dilengkapi dengan konektor-konektor yang menyediakan I/O input-output ya. Kemudian compute element ini nantinya dipasang ke slot PCIe 3.0/16 x 16 ya di dalam baseboard di casing. Baseboardnya sendiri itu adalah PCB kecil di dalam casing yang memiliki 2 slot PCIe 3.0/16, 1 slot PCIe 3.0/4 dan ada 1 slot M.2. Nah, slot PCIe-nya ini yang kedua dapat digunakan untuk
memasang graphics card desktop seperti yang terlihat di sini ya. Sistem modular dengan compute element dan dukungan graphics card desktop seperti itu membuat NUC ini bebas di-upgrade ke depannya sambil tetap mempertahankan ukuran dan bentuknya yang tetap mungil dan ringkas. Hal yang menarik lagi, sistem ini bisa diadopsi oleh brand-brand lain juga. Kita sudah lihat beberapa brand lain juga mengadopsi bentuk ini persis ngambil compute element dari Intel. Oke, mari kita langsung masuk ke spesifikasi yang kita gunakan saat ini ya. Sebagai catatan, semua Intel NUC itu biasa dijual sebagai PC desktop barebone atau nggak pakai RAM, nggak pakai graphics card, nggak pakai OS, nggak pakai SSD juga. Jadi kalian kalau beli ini bisa aja kemungkinan spesifikasi RAM, storage, dan graphics cardnya beda-beda dengan yang kami uji sekarang. Untuk yang kami uji sekarang ini menggunakan Core i9 9980HK, codename Coffee Lake, fabrikasi 14 nm, 8 core, 16 thread. TDP 45 watt dengan base clock 2,4 GHz dengan turbo clock maksimum di 5 GHz dan dia punya 16 MB Intel Smart Cache ya. Untuk RAM ada 2 slot SODIMM dan ini support sampai dengan DDR4 kecepatan 2656 dengan kapasitas maksimum di 64 GB. Untuk pengujian kali ini kita pakai RAM 16 GB 2 kali 8 GB jadi dual channel. Yang menarik adalah kecepatan RAM yang kami gunakan tidak diturunkan ke 2666. Kami pakai RAM 3200 dan jalannya tetap di 3200. Ini unik. Untuk storage, tersedia 3 slot M.2 PCIe, 2 slot di compute element, dan ada 1 slot di baseboard. Seluruh slot M.2 dilengkapi dengan heatsink untuk mendinginkan SSD. Menarik ya, slot M.2 di baseboard dan 1 slot M.2 di compute element ini support SSD M.2 dengan ukuran yang panjang sampai dengan 22110. Jadi panjang banget ya. Untuk pengujian kali ini kita pakai Samsung SSD 970 EVO Plus SSD 500 GB yang kita pasang di slot M.2 di compute elementnya. Untuk integrated graphics tentunya ada Intel UHD Graphics bawaan dari si prosesor. Intel IGP ini bisa dihidupkan dari BIOS, jadi masih tetap bisa hidup bareng-bareng dengan graphics cardnya. Nah, bicara soal discrete graphics yang terpasang, ini nggak dijual dalam paket penjualannya, kalau yang satu ini ya. Tapi casing ini tuh bisa nampung graphics card desktop dengan ukuran panjang tidak lebih dari 8 inci atau 20,32 cm. Itu harus presisi ya, 20,32 cm. Dia menyediakan 2 konektor 8 pin untuk menyuplai daya listrik ke graphics card. Untuk pengujian ini kita pakai Galaxy GeForce RTX 2070 White Mini. Ya ini benda langka sebenarnya ya. Yang ukuran tuh kecil banget di 19 x 12,6 x 4,1 cm. Jadi emang panjangnya ini cuma 19 cm. Dan graphics card RTX 2070 ini menggunakan konektor daya PCIe 1 kali 8 pin. Nah untuk power supply, Ennius ini menggunakan power supply 500 watt dengan tingkat efisiensi 80 plus atau 80 plus platinum. Ini buatan FSP. Mari kita lihat konektor dan tombolnya. Di front panel ini tersedia dari casing ya. Ada power button, ada 1 SDXC card reader dengan kecepatan UHS 2. Kemudian ada 2 USB 3.1 Gen 2 dan ada 1 3,5 mm audio jack. Kemudian untuk back panel ini disediakan oleh compute element. Jadi kalau compute elementnya berubah, dia bisa berubah ya. Ada 4 USB 3.1 Gen 2, ada 2 gigabit Ethernet, 2 gigabit Ethernet, ada 1 HDMI, ada 1 3,5 mm audio jack, dan ada 2 Thunderbolt 3.0, ada 2 TB3-nya di sini. Ini menyediakan kecepatan transfer data hingga 40 Gbps dan dapat digunakan untuk menghubungkan unit eGPU atau external storage. Nah, untuk konektivitas wireless atau near kabel, Compute Element dilengkapi dengan Intel Wi-Fi 6 AX200. Ini udah support Wi-Fi 6, Wi-Fi AX, multi-user MIMO, gigabit Wi-Fi, dan juga support Bluetooth 5.1. Kita langsung coba performance-nya. Kita pasang Cinebench R15, kita loop 20 kali dan kita mau lihat bagaimana jalannya. Dia punya 2 setting dan kita akan pakai fan speed-nya di cool, setting ini default dari BIOS, dan ada fan speed di fixed. Ini diatur pada kecepatan 100%. Dengan kecepatan kipas default dari BIOS, si Core i9 ini mampu mencapai skor tertinggi di 1653 poin dengan sustain performance di kisaran 1450 sampai 1460 poin. Skor ini tergolong bagus untuk Coffee Lake 45 watt 8 core 16 thread. Pada kecepatan kipas maksimal di 100%, skor tertingginya naik ke 1700 poin dengan sustain performance yang sedikit naik ke 1460 sampai 1490 poin. Tapi oke lah, mari kita lewati saja pengujian sintetik ini. Kita masuk ke pengujian benerannya. Kita pakai Blender 2.8. Ini adalah BMW 27 Scene ya, resolusi 1080p, render resolution di 50%. Kita render dengan prosesor doang, dia selesai di 3 menit 49 detik ya. Ini
rendering 3D. Lalu kita alihkan renderingnya ke RTX 2070 yang terpasang di dalam. Dia selesai dalam 57 detik. Kencang banget. Sebentar, dia punya Thunderbolt. Oke, kita pasang eGPU kesayangan kita yang pakai RTX 2080 Super dan dia turun dari tadinya 57 detik jadi 28 detik pengerjaan ini. Tapi kita sempat kedatangan satu eGPU lagi yang isinya adalah RTX 2060. Tancep yuk. Jadi dia pakai 2 eGPU. Oke, berhubung ini RTX 2060 ya, jadi kurang begitu sepadan sama 2 GPU sebelumnya. Dia tetap membaik dari 28 detik jadi 22 detik. Tapi saran kami kalau memang kalian mau coba pakai 2 GPU eksternal, pakailah GPU yang kencangnya mirip, jadi scalingnya itu pas ya, berasa ya. Ini 28 detik ke 20 detik sebenarnya jauh loh. Kalau ini dalam hitungan jam, ini jauh banget sebetulnya. Jadi yang satu ini mau dipakai buat rendering 3D, bisa. Hanya saja siapkan GPU yang kencang ya. Kemudian kita beralih ke Adobe Premiere sisi 2020. Kita pakai skenario 4K dulu seperti biasa. Dan kita pakai Intel Integrated Graphics-nya diaktifkan. Ini supaya akselerasi Intel Quick-nya dikenali oleh Premiere. Caranya adalah dengan monitor tuh harus dihubungkan ke konektor HDMI di Compute Element. Nah, kalau kita nggak pakai si GPU-nya, yang terjadi adalah video ini selesai dalam 14 menit 58 detik. Lalu pada saat kita mengaktifkan si GPU-nya, dia jadi 4 menit 25 detik. Jauh ya, langsung turun ya jadi kencang ya. Sebagai catatan kita nggak nguji pakai eksternal GPU lagi, ditambahin nggak perlu sih rasanya ya, karena nggak ada peningkatan performance, mungkin karena video kami kurang berat. Mungkin kedepannya kita harus mungkin di 2021 kita pakai video 8K sudah ya. Oke, kalau skenario Full HD gimana? Kita coba tes dengan Full HD. Pakai software doang dia selesai dalam 5 menit 4 detik. Lalu kalau pakai RTX 2070-nya jadi 1 menit 15 detik. Ya, ini PC memang kencang parah ya. Oke, kemudian kalau gaming, oke, kita coba gaming. Kita pakai si Galaxy RTX 2070 White Mini ini untuk membantu ngetes NUC-nya. Dota 2 1080p quality preset di fastest, rendering scale 100%, scene berat 135 sampai 145 fps dan scene ringan mencapai 200 sampai 210 fps ya. Kemudian untuk CS:GO quality preset di low, scene outdoor-nya 300 sampai 400 fps. Wow, terbang. Lalu kita beralih ke game AAA Shadow of Tomb Raider ya, quality presetnya highest, RTX kita set di medium, dia dapat 85 sampai 100 fps. Oh, kencang banget. Lalu Assassin's Creed Odyssey 1080p quality preset very high. Ya, udah hajar aja 60 sampai 80 fps. That's trending 1080p quality preset very high, DLSS quality mode di 115 sampai 130 fps. Lagi-lagi game AAA kencang. Jadi PC ini prosesornya udah cukup kencang, kalian tinggal tambahin GPU yang kencang, hasilnya adalah semua game terbang, nggak ada masalah ya. Oke, mari kita coba storage-nya. Memang ini bukan storage yang tersedia, tapi yang kita coba adalah apakah si M.2-nya itu cukup kencang. Ya, kita lihat bahwa di Crystal Disk Mark untuk read kita dapat 3520 fps dengan write 3286 fps. Jadi memang slot konektornya kencang banget ya, normal. Lalu bagaimana dengan konsumsi dayanya? Oke, banyak yang teriak kalau PC-nya besar, itu konsumsi dayanya besar, kalau kencang konsumsi daya besar. Oke, kita lihat ya. Kita nggak ngitung monitor, karena monitor kalau misalnya sekitar 20-an inci itu sekitar 15 sampai 25 watt aja. Nggak tinggi-tinggi amat biasanya kalau monitornya memang yang versi irit ya. Kemudian kita tes aja langsung Cinebench R15, kita hanya load CPU-nya, hanya prosesornya aja. Dia makan maksimum pentokannya di 154 watt. Sementara itu Blender untuk rendering dengan RTX 2070 tentunya dengan prosesor juga itu makan daya 243 watt kurang lebih maksimumnya ya. Lalu main game ini yang paling berat ya, karena CPU dan GPU-nya kerjanya keras sekali dengan clock yang tinggi. Assassin's Creed Odyssey itu butuh 265 watt. Ini membuat dia jadi mirip dengan konsumsi dayanya sebuah TV yang 55 sampai 65 inci. Bedanya cuman ini pada saat load tingginya doang mencapai konsumsi daya TV seperti itu. Kalau idle gimana? TV seperti itu biasanya sekitar 20 sampai 50 watt ya. Nah, ini idle tanpa GPU tambahan ya, dia idle itu rendah banget bisa sampai 18 watt. Jadi memang dia bisa irit dan seboros-borosnya dia juga nggak nyampe 300 watt, luar biasa. Oke, sekarang mari kita bahas sistem pendinginnya. Si Compute Element ini memiliki heatsink yang terdiri dari baseplate tembaga dengan sirip-sirip aluminium ya. Compute Element ini juga dilengkapi dengan satu kipas blower yang mendinginkan prosesor dan komponen di sekitarnya. Kalau kita lihat posisi lubang kipas blower di Compute Element, awalnya kita sempat khawatir sih sebetulnya ya.
ya. Kalau kita pakai graphics card dengan backplate, ini ketutup nih harusnya nih si lubang kipas blowernya. Tapi ternyata Intel mikirin kemungkinan itu dan nambahin celah beberapa milimeter di muka lubang kipas blower. Jadi si kipas blower tetap bisa dapat bernafas dari samping. Ini menarik sekali. Penutup compute element ini juga memiliki banyak lubang di sisi samping sehingga blowernya ini bisa narik udara banyak dari sisi-sisinya. Oh ya, arah aliran udara dari si blower ini menuju ke sisi atas casing ya. Dan di sisi atas casing ini terdapat dua kipas 80 mm yang mengalirkan udara dari dalam keluar. Permukaan penutup side panel casing juga dipenuhi dengan lubang-lubang dengan motif honeycomb ya yang membuat sirkulasi udara jadi lancar banget. Oke, mari kita lihat langsung saja suhu kerjanya seperti apa. Ini kita pakai Core i9 yang ya katanya panas itu ya. Oke, fan speednya kita set di cool atau BIOS default. Walaupun tidak menggunakan kecepatan kipas paling kencang, suhu Core i9 ini terjaga di kisaran 74 sampai 76 derajat Celcius. Dengan sesekali aja dia lompat ke 84 derajat Celcius. Ini luar biasa. Hasilnya cukup mengejutkan ini, mengingat ukuran heatsinknya itu sebetulnya nggak gede-gede banget ya. Bahkan tidak sebesar sistem pendingin yang konvensional untuk PC desktop ya. Terlebih kalau mengingat bahwa lubang kipas blowernya tertutup sebagian oleh backplate-nya si graphics card. Jadi sebetulnya itu udah mirip kayak bekerja di dalam sebuah laptop ya. Nah, suhu kerja seperti ini itu susah nemu di laptop gaming, bahkan yang udah pakai sistem pendingin dengan ukuran lebih besar dan pakai dua kipas. Lalu bagaimana kalau fan speed-nya kita set di fix 100%? Saat pakai yang paling tinggi, suhu kerja Core i9 ini lebih stabil dengan kisaran 65 sampai 66 derajat Celcius, walaupun sekali-sekali dia lompat ke 74 derajat Celcius. Sementara itu, bagaimana suhu si GPU-nya? Ya, casing ini kan akan mempengaruhi suhu GPU-nya tentunya ya. Kita load dengan Tridimac Firestrike Stress Test ya. Fan speed-nya di auto itu suhu tertinggi hanya mencapai 72 sampai 73 derajat Celcius saja. Jadi walaupun dalam casing yang kecil dan sempit, suhu kerjanya si Galax ini tetap normal ternyata ya. Nah, kemudian kalau kita set di fan speednya maksimum, dia hanya sampai 61-62 derajat Celcius. Lalu bagaimana kalau gaming? Kita jalankan 30 menit Assassin's Creed Odyssey, ini harusnya panas banget. Fan speednya di auto aja. Kita lihat bahwa Core i9-nya suhunya emang naik ya, di kisaran 80-86 derajat Celcius yang masih di batas aman sekali bahkan kalau dibandingkan dengan laptop. Sementara itu suhu tertinggi dari graphics card-nya itu berada di kisaran 68-69 derajat Celcius. Lalu kalau fan speed-nya di maksimum, suhu prosesornya turun ke 65-70 derajat Celcius. Sementara RTX 2070-nya turun ke 58-59 derajat Celcius. Oke, tentu banyak yang nanya soal harga. Menurut website Intel di arc.intel, harganya ini dimulai dari sekitar $1.450 atau sekitar 20-an juta rupiah dengan hitungan kasar di kurs 15.000. Harga tersebut adalah harga sebelum masuk pasar Indonesia. Kita masih belum tahu pastinya di Indonesia mau dijual tepat di harga berapa. Tapi tentunya harga itu belum termasuk RAM, SSD, M.2, graphics card, dan sistem operasi ya, atau OS-nya. Nanti kalau kita dapat harganya, kita akan tulis dalam deskripsi di bawah. Nah, tentunya harga ini tergolong tinggi dan emang belum termasuk RAM, SSD, M.2, graphics card, dan OS. Ya, tapi memang ini adalah sebuah konsep baru dengan desain baru yang benar-benar baru memang. Jadi biasanya emang kalau baru di awal sedikit tinggi harganya memang. Nah, mengganti prosesor juga menurut kami agak sedikit aneh karena harus mengganti keseluruhan compute element. Walaupun untuk jangka panjang mungkin ini akan make sense. Masalah berikutnya adalah tidak semua graphics card dapat digunakan mengingat sempitnya ruang dalam casing. Walaupun kami bisa nemu. Jadi maksimumnya untuk sekarang ada di RTX 2070. Ke depannya ntar maksimumnya di RTX 3070 kita belum tahu nanti karena pada saat video ini dibuat kita belum terima yang versi-versi mini ya. Sementara itu untuk poin menariknya ini ukurannya mini ya, mungil. Dan ini hemat ruang kerja juga nih ya, kecil banget. Bobotnya kurang dari 4 kilo, membuatnya mudah dibawa kemana-mana. Bahkan itu udah dengan graphics card-nya juga ya. Bicara soal graphics card tadi, dia bisa dipasangin graphics card desktop. Jadi performa grafiksnya maksimal ya. Support RAM sampai 64GB ini gede banget. Dan support kecepatan RAM 3200 itu adalah SODIMM tertinggi saat ini. Dia juga support konfigurasi triple storage dengan 3 SSD M.2. Dan ukuran storage M.2-nya itu bisa yang sampai yang paling panjang, yang 2210. Power supply-nya udah 80+ Platinum, performanya super kencang untuk casing kecil seperti ini, sustain performance-nya oke banget, suhu kerja prosesornya rendah, bahkan kalau auto pun dia rendah ya, performa gamingnya super kencang kalau pakai graphics card yang tepat, konsumsi daya-nya rendah bahkan untuk spesifikasi hardware yang tinggi seperti ini, konektornya lengkap dan melimpah buat kami ya, tersedia 2 konektor TB3 Thunderbolt 3.0, support Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.1, bisa di-upgrade ya, walaupun memang
memang harus ganti semua compute elemen, tapi dia tetap bisa di-upgrade. RAM, SSD, graphics card bisa diganti dengan mudah sesuai dengan yang diinginkan. Dan upgrade yang paling menyenangkan adalah sebetulnya ya tadi lewat Thunderbolt 3 dengan eksternal GPU dia jadi super kencang. Ya, ini emang industri yang terbesar yang pernah kami tes walaupun memang ukurannya tetap mungil sih ya. Produk satu ini terlihat sebagai konsep yang sangat baik untuk sebuah PC desktop separuh jadi atau sebuah PC desktop barebone. Semoga aja kedepannya kita akan bisa melihat opsi yang lebih terjangkau lagi dari NUC tipe ini. Untuk saat sekarang versi Core i9 yang satu ini yang kami pegang ini sangat menarik untuk mereka yang membutuhkan konsumsi daya yang relatif rendah, PC berukuran kecil dengan performa tinggi dan kemampuan ekspansi yang sangat lega. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.